Itu yang baru ya Pak ya? Yang baru, aku pakai yang baru. Wih, mantap. Oke, welcome back. Jadi di video kali ini kita sudah dapat jadwal untuk mengambil kunci cadangan dari si mobil kereta ini. Jadi lama juga ya teman-teman ya. Ini sudah hampir sekitar berapa ya? 6 bulan gitu. 6 bulan hampir 7 bulan. 6 bulan lah kurang lebih ya. Jadi setelah sekitar 6 bulan kita terima mobilnya, akhirnya kemarin dikabarin bahwa si kunci cadangannya itu tuh sudah bisa diambil. Jadi ini sekarang lagi mau menuju ke sana. Jadi itu memang untuk mengambil kunci cadangannya itu tuh mobilnya harus dibawa ya teman-teman ya. Jadi entah mungkin harus diapain gitu, mungkin ada yang harus disetting mungkin gitu supaya si kuncinya itu tuh bisa connect sama si mobilnya. Aku juga nggak tahu ya. Jadi nanti kita lihat aja ya prosesnya seperti apa. Tapi overall ini sekarang udah seperti yang tadi sudah aku bilang ya teman-temannya, ini kita pakai si kereta ini sudah hampir sekitar 6 bulan. Dan kemarin tuh waktu pas libur lebaran, meskipun nggak keluar kota, tapi aku cukup sering pakai mobil ini sih di dalam kota. Dan ini mungkin pengalaman yang ingin aku share selama 6 bulan kurang lebih ya menggunakan mobil ini. Seperti layaknya mobil pada umumnya teman-teman, di sini kan kita ada yang namanya central lock gitu kan. Jadi kita bisa buka, bisa kita buka dan bisa kita tutup dari sini. Nah ini tuh menariknya kalau misalnya mobilnya lagi jalan dan misalnya kita buka ke tombol unlock, nah dia tuh akan otomatis ngengunci lagi. Tuh. Jadi intinya kalau dalam kondisi mobil berjalan, kalian nggak sengaja ketekan atau kalian iseng tekan gitu, intinya sih nggak akan bisa kebuka. Dari belakang pun juga sama. Jadi kalau misalnya dari belakang ditekan, harusnya dia nggak bisa kebuka juga gitu. Jadi aman. Kemarin kan waktu pas libur lebaran sering beberapa kali tuh lewatin jalan tol, dan ternyata tuh aku tuh cukup suka sih dengan fitur yang namanya itu tuh lane keeping assist kalau nggak salah. Fitur itu kan aktif di kecepatan 60 km per jam teman-teman. Jadi tuh di saat kecepatan kita mencapai 60 km per jam, dia tuh sensornya nyala. Jadi tuh kalau misalnya kita keluar dari marka jalan, dia akan ngasih warning gitu. Jadi ya oke sih ya buat orang-orang yang mungkin kayak aku gitu, sesekali suka bales WhatsApp di sambil nyetir gitu. Dia tuh kayak bantu ngingetin gitu kalau mobil kita tuh sebenarnya udah miring gitu. Lanjut untuk konsumsi bahan bakarnya, ini sih berdasarkan yang kita pakai teman-temannya, ini sekitar minimum 1:10 sih. Kalau misalnya lagi kondisi kayak kemarin lebaran gak macet dan lain-lain gitu ya, di dalam kota itu tuh ya mungkin bisa 1:12 gitu. Jadi sebenarnya sih mobilnya terbilang irit ya, mantep. Lanjut untuk driving mode-nya, di sini kan karena tipe Prime, jadi tuh dia tuh ada berbagai macam driving mode teman-teman. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Nah, kita sih lebih sering pakai yang Eco, tapi aku tuh pernah sekali iseng, aku cobain pindahin ke yang Sport, dan itu memang responsif banget sih teman-teman. Dia tuh entah kenapa mungkin ada semacam sistem komputernya kali ya yang ngatur ketika kita pakai sistem yang Eco nih, ketika kita pakai driving mode yang Eco, itu tuh kayak transmisinya tuh ngalusin gitu terus loh teman-teman. Kebayang ya? Jadi kayak kita tuh belum RPM 1 atau RPM 2000 dia tuh udah ngoper gigi gitu. Nah sedangkan kalau kita pakai mode yang sport, dia tuh sampai RPM 3000 aja tuh masih belum dioper tuh giginya. Masih bisa dipakai untuk akselerasi lagi teman-teman. Jadi memang driving mode-nya sih mantap banget sih menurut aku. Lanjut untuk cruise control-nya, jadi memang karena kemarin beberapa kali juga cobain di jalan tol, itu juga menarik banget sih. Aku sih ngebayangin nanti mungkin pas libur anak sekolah, kayaknya pengen coba pakai mobil ini agak lebih jauh lagi sih. Karena pengen cobain berkendara jarak jauh dengan speed yang relatif lebih stabil gitu ya, misalnya di 80 km per jam tuh bisa. Jadi misalnya dengan speed yang konstan di 80 km per jam, kita kan kalau pakai cruise control kita bisa setting di angka segitu kan, jadi kita nggak perlu nginjak pedal gas teman-teman. Di bayangan aku sih harusnya lebih nyaman ya, jadi kan kaki kita tuh bisa istirahat gitu, nggak harus selalu ada di posisi pedal gas gitu. Nah ini yang terakhir teman-teman, jadi kan dia tuh ada satu sensor, aku lupa namanya apa, tapi yang pasti ketika kita udah parkir nih, mobil kita berhenti, mati gitu, dan kita kan pengen buka pintu untuk keluar kan. Nah dia tuh ada sensor yang kasih kita warning kalau misalnya ada kendaraan yang melintas dari sisi belakang kita gitu. Jadi nanti di dalam si head unit, di dalam head unitnya ini nih akan ngasih warning bahwa ada kendaraan yang melintas. Jadi dia kasih remind gitu supaya kita tuh nggak buru-buru buka pintu dan yang ada malah berbenturan gitu kan. Mobil kitanya mungkin jadi lecet dan motornya mungkin bisa jadi jatuh gitu. Jadi mantap sih untuk fitur yang itu. Ya udah, ini sekarang aku udah masuk tol, mungkin sekitar 10 menit lagi sampai di showroom Hyundai Karawaci.
ada di dalam mallnya sih, di dalam Lipo Mall Karawaci. Jadi nanti aku akan update ke kalian proses pengambilan kuncinya seperti apa. Mantap. Oke teman-teman, ini aku sekarang udah sampai, aku udah parkir di sebelah sini. Showroomnya tuh udah di sebelah sana. Sekarang kita masuk ke dalam. Yang baru ya Pak ya? Yang baru, aku pakai yang baru. Wih, mantap. Oke teman-teman, ini sekarang udah selesai. Jadi sekarang sudah punya 2 remote. Sebelumnya tuh sering banget ya, kayak misalnya pas Mami Linda lagi nggak bawa mobil dan kebetulan si keretanya itu tuh diparkir di depan. Karena keyless seperti ini kan, jadi kuncinya tuh lebih banyak sering ditaruh di tas kerjanya gitu. Jadi dia pergi kerja ya pergi aja udah gitu. Tiba-tiba pas aku mau keluarin mobil aku yang ada di belakangnya tuh kayak nggak bisa gitu, karena ya nggak bisa dinyalain mobilnya, kuncinya kan dibawa ke tempat kerja gitu. Jadi sekarang udah ada cadangannya, jadi bisa lebih fleksibel aja gitu ya. Kalau misalnya pas lagi kuncinya ketinggalan, aku masih bisa akses mobilnya. Tadi juga proses verifikasinya juga tadi tuh total kata teknisnya tuh ada sekitar 30-an mobil yang lagi proses verifikasi kuncinya. Tadi aku datang terus isi form gitu, jadi tadi aku datang terusnya tanda tangan gitu kan, kayak semacam tanda terima gitu. Habis itu ya udah deh sama teknisinya dibantuin untuk aktivasi kuncinya ke si mobilnya. Tadi juga dites nyalain juga gitu ya, dites pakai remote bisa, ngunci bisa, unlock bisa, terus juga starter engine dari si kuncinya juga tadi udah berhasil. Jadi ya sudah resmi punya 2 kunci sekarang. Kurang lebih dari sejak mobilnya dikirim itu tuh ya sekitar 6 bulan sih teman-teman. Jadi memang ya lama sih sebenarnya gitu, cuman ya udahlah kita ikutin aja prosesnya, karena memang dari awal diinfokan memang kuncinya itu tuh akan bertahap diterimanya gitu, karena memang ada keterbatasan chip. Tapi untuk yang periode dari tahun 2023 teman-teman, tadi diinfoin sama salesnya, jadi untuk tahun yang sekarang nih, tahun 2023 per Januari ya, ketika kalian order mobilnya udah langsung dapat 2 kunci sih. Jadi nggak akan mengalami pengalaman seperti kita gitu yang beli di akhir-akhir tahun kemarin gitu. Mantap. Buat kalian yang punya Hyundai Creta dan masih menunggu kunci cadangannya, bersabar aja gitu ya. Dan ketika memang kalian sudah dikabarin, proses verifikasinya tuh cepet sih sebenarnya. Tadi aku mungkin ini lama karena banyak ngobrol aja sama salesnya, tapi sebenarnya prosesnya sendiri paling cuman 10 menit gitu teman-teman. Jadi cepat banget sih. Jadi buat kalian yang lagi nunggu, harap bersabar dan semoga cepat mendapat giliran gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh tekan tombol like, boleh subscribe channel kita, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.